Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, ini adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran sistem komputer yang Ibu ajarkan pada kelas 1 ya, kelas 10 TKJ pada sekolah SMK Negeri 3 Bengkalis. Sebelum kita masuk ke materi ya, ke KD 1 yaitu mengenai sistem bilangan pada sistem komputer ini, ada baiknya kita kenalkan dulu apa itu yang dimaksud dengan sistem komputer. Jadi untuk mata pelajaran sistem komputer ini kita harus memahami dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini, apa kompetensi yang diharapkan untuk dapat kompetensi akhir yang kita dapat untuk mata pelajaran ini. Jadi kalau tujuan mata pelajarannya ini, sistem komputer ini diajarkan pada dasar kompetensi pada jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi di dalam untuk penjurusannya, teknik komputer jaringan ini terdapat dalam bidang studi keahliannya, yaitu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ulangi ya, untuk bidang studi keahliannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Program studinya teknik komputer dan informatika. Sedangkan jurusannya yaitu atau kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan ini, mata pelajaran sistem komputer adalah dasar kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang anak TKJ. Nah, tujuan dari mata pelajaran ini adalah pertama, memahami mengenai sistem bilangan. Yang kedua, menganalisis relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Selanjutnya, menerapkan operasi logika aritmatik, menerapkan elektronika dasar, mengevaluasi perangkat eksternal komputer, menganalisis memori komputer, dan menganalisis struktur CPU. Jadi karena di KD-nya itu langsung ke sistem bilangan, Ibu rasa bagusnya kita harus mengenal dulu apa itu dengan istilah sistem komputer. Pertama, kata-kata sistem komputer ada dua istilah ya. Satu sistem, satu komputer. Kita masuk dulu sistem. Apakah itu? Oke. Nah, dalam bahasa sehari-hari ya, selalu kita dengar istilah sistem. Dalam segala aspek kehidupan selalu ada yang digunakan oleh istilah sistem. Nah, tapi kita pernah bertanya tidak, apa sih itu sistem gitu? Nah, Ibu tanyakan apa itu sistem. Nah, dan selalu kamu ikuti. Contohnya pertama ya, contoh pertama Ibu berikan supaya kamu bisa memahami apa itu sistem. Yang baru saja kehafalan yang kamu lalui, yaitu sistem penerimaan peserta didik baru ya. Baru aja anak Ibu lalui, yaitu sistem penerimaan siswa peserta didik baru. Nah, di sini diberikan tahapan-tahapan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kamu lalui agar dapat menjadi siswa SMK Negeri 3 Bengkalis. Nah, ya. Di sini ditentukan yang pertama, tahap pertama yaitu datang ke sekolah ya. Datang ke sekolah, mengambil formulirnya, lalu mendaftarkan akun. Yang kedua, lanjut nanti menyerahkan berkasnya ya, berkas pendaftaran. Yang ketiga, lanjut mengisi login pada SIM PPDB online. Nah, yang keempat itu memilih mendaftar sekolah mana, jurusannya apa gitu kan. Yang kelima, lalu mencetak tanda bukti pendaftaran. Dan keenam, melihat hasilnya, pengumuman lulusnya. Dan selanjutnya jadilah anak Ibu ya peserta didik baru pada SMK Negeri 3 Bengkalis. Nah, sampai di sini kita tahu ya, pahami dulu. Berarti sistem itu ada beberapa tahapan. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kamu lalui. Untuk apa? Untuk satu tujuan. Nah, ada dua contoh satu lagi yang akan Ibu berikan, yaitu sistem pencernaan. Nah, di sini sistem pencernaan. Kita lihat di dalam sistem pencernaan ini ada beberapa komponen ya yang harus ada agar
sistem pencernaan ini dapat mencapai tujuannya. Ya. Sistem pencernaan ini dapat mencapai tujuannya. Gunanya sistem pencernaan itu apa? Untuk makan dan minum, supaya dapat melangsungkan kehidupan. Nah, dan sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung agar dapat menjalankan fungsinya. Jadi kita lihat setiap kata-katanya, sistem itu harus ada yang namanya komponen. Beberapa komponen yang harus ada untuk mencapai satu tujuan. Oke. Lalu ada pula istilah mengenai sistem komputer. Jadi sistem komputer itu juga termasuk apa yang kita bahas sekarang. Karena kita membahas mengenai sistem komputer. Jadi di sini kita lihat sistem komputer itu terdiri dari beberapa komponen juga, yaitu hardware, software, dan firmware. Ini hardware dan software dia saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan oleh si user. Nih, yang diharapkan oleh si user. Jadi, sistem komputer itu apa? Terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, di sini dapat ada Ibu jelaskan juga. Jadi kita beri kesimpulan, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari yang terdiri atas komponen atau elemen komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Itu kuncinya. Jadi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atau beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Itu pengertian dari si sistem. Lanjut ya. Next, Ibu akan jelas dulu yang istilah kedua, yaitu adalah apa itu komputer. Kita lihat apa itu komputer. Di sini Ibu dapat Ibu berikan beberapa contoh dari bentuk komputer dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini semua ada. Ya, contohnya ini gambar yang pertama itu mengenai bentuk dari komputer yang CPU-nya langsung tergabung dengan monitornya. Ini biasa disebut dengan terminal. Ini ada. Lalu yang contoh yang kedua, yang kedua, ini namanya PC atau personal komputer. Nah, personal komputer ini digunakan. Ini monitornya gunanya CRT namanya. Nah, yang contoh yang CRT. Lalu yang ini PC juga, PC. Ini PC namanya. PC. Ini juga PC. Tapi ini menggunakan monitor LCD. Nah, yang selanjutnya ini namanya laptop. Udah tahu semua ini pasti. Ya, ini laptop. Nah, ini notebook. Beda ya, notebook dengan laptop itu beda. Notebook. Apa perbedaannya? Nanti silahkan di Google aja. Lalu selanjutnya ini namanya tablet. Ini bentuk-bentuk dari komputer sama. Komputer semua ini namanya. Nah, selanjutnya sekarang yang ada namanya handphone. Handphone juga termasuk dengan komputer. Tak tahu selanjutnya nanti pasti ada ya kelanjutannya, bentuk-bentuk dari komputer itu sendiri bisa kita ikuti perkembangannya selanjutnya. Nah, dari sini dapat kita pastikan, dapat kita kesimpulan apa itu komputer. Nah, jadi lebih jelasnya komputer itu akan dijelaskan dengan gambar seperti ini. Nah, komputer adalah nih. Jadi komponen apa saja yang harus ada di komputer itu? Ingat, komputer itu adalah sistem juga. Komputer juga termasuk dalam sistem. Karena apa? Dia mempunyai beberapa komponen. Ada output, ada input, ada proses, ada penyimpanan. Ya.
Ini dia, komputer ada input, ada output. Dan ingat, dia juga adalah elektronik. Nah, jadi ini kaitannya. Kenapa kita harus belajar? Karena komputer adalah alat elektronik. Kenapa disebut alat elektronik? Karena dia dihidupkan oleh listrik. Baik menggunakan baterai, baik menggunakan listrik PLN. Jadi semua komponen yang dihidupkan oleh listrik, dijalankan oleh listrik disebut dengan alat elektronik. Nah, jadi dapat diberi kesimpulan, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, data, disebut dengan input, mengolah data, disebut dengan proses, memberikan informasi, disebut dengan output, menggunakan suatu program, itu dia mempunyai software yang tersimpan di memori komputer, ini penyimpanan, dan menyimpan program dan menghasilkan pengolahannya. Ini adalah output, serta bekerja secara otomatis. Kenapa otomatis? Dia menggunakan alat elektronik ya, yang digunakan untuk membantu kerja user. Inilah pengertian dari komputer. Jadi poin-poinnya terdapat 3 istilah penting di komputer, yaitu adalah input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Next. Nah, terakhir kita harus dapat menyimpulkan apa itu sistem komputer. Nah, sistem komputer. Komponen apa saja yang ada dalam sistem komputer? Karena tadi sistem komputer adalah terdiri dari beberapa komponen komputer. Komponen komputer itu ada apa aja? Ada hardware, ya. Nih, ada hardware, ada software, ada brandware. Nah, software terdiri dari apa aja? Sistem operasi dan program aplikasi. Ini nanti kita akan pelajari. Mengenai apa-apa saja ini nanti akan kalian pelajari. Kita hanya membahas singkatnya aja, permukaannya saja ini semua. Nanti akan kalian pelajari nanti di pelajaran yang namanya KJD. Nah, Ibu hanya membahas singkatnya saja dulu, permukaannya saja. Ini di pelajarannya di KJD. Jadi Ibu hanya membahas untuk pengenalannya saja. Nah, sekarang kita dapat simpulkan apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi, itu tadi. Terdiri dari hardware, software, dan brandware. Ini komponen dari sistem komputer. Oke. Sampai di sini Ibu harapkan anak Ibu paham dan dapat memahami kenapa kita harus belajar sistem komputer, tujuannya apa, lalu apa itu sistem komputer. Oke, untuk lebih memahami Ibu sudah share beberapa pertanyaan ya di Google Classroom kita. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya yang ada di Classroom, jawab soal-soal yang ini ya, yang udah Ibu share. Mudah-mudahan lebih memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di tempat diskusi kita di Telegram, diskusi kelas kita. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil belajarnya dan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.